Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mugialo. Oke guys, apa kabar semua? Welcome back to my smoke story. Jadi di smoke story kali ini, gue dapet proyekan buat ngemodif motor ini lagi. Ini tuh sebenarnya motor baru ngebangun di sini di MS Garage beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang udah mau ganti konsep lagi katanya. Dan untuk part yang mau diganti itu salah satunya di bagian velg guys. Jadi ini sekarang yang nempel di velg RCB dapat beli di gua juga Bekasi Komeng. Dan bakalan diganti sama velg NK TRC ini. Oke, bentar kita buka velgnya. Dan untuk part lain yang diganti belum pada datang guys spare partnya. Jadi bakalan gua fitting velg dulu. Di antaranya yang bakalan diganti lagi itu di bagian monoshock. Jadi monoshocknya mau dipakein VND tabung yang mirip sama si Komeng. Terus selain itu ini juga motor bakalan di karbon bagian body kasarnya semua. Terus bakalan ngerapihin part-part lain yang menurutnya bisa bikin ganteng dan bikin motornya lebih rapi. Jadi sambil nunggu paket yang lain kayak shock, ntar ini ke karbon dan lain-lain, kita bakalan nge-fitting velgnya dulu ke sini. Jadi bentar kita lihat velgnya, oke? Oke guys, jadi ini dia velgnya, velg NK TRC punyanya Yamaha 125Z, Jupiter FX sama sih harusnya. Untuk velg depannya masih baut 4 sama yang ini. Jadi ini juga velg RCB punya Yamaha sama, jadi seharusnya nggak banyak perubahan lagi. Tapi ini masih pakai disk kecil. Nanti yang ini di velg ini bakalan pakai disk besar. Jadi nanti bakalan bikin bracket lagi untuk kaliper Brembo-nya. Yang depan harusnya nggak banyak perubahan ya guys ya. Dan ini untuk velg belakangnya. Untuk velg belakangnya sama, masih punya Yamaha juga, karena ini juga kan punya Yamaha. Jadi seharusnya udah nggak banyak perubahan lagi. Tapi bakalan ada perubahan di bagian bearing ini guys, karena ukuran as si Yamaha ini sama Suzuki beda. Suzuki lebih kecil dari lubang asnya Yamaha. Jadi nanti bakalan ada perubahan di sini. Dan untuk disk harusnya masih sama, karena ini juga velg Yamaha MX King. Jadi gitu aja. Nanti kita bakalan fitting dulu nih, bakalan gua fitting dulu ke sini sambil nunggu spare part yang lain. Jadi nanti video kita lanjut kalau velgnya udah nempel. Oke. Sekarang bakalan gua coba fitting dulu. Jadi nanti pas datang spare part lain ini tinggal pasang ban ke sini. Oke, kita fitting dulu teman. Oke guys, jadi sekarang yang depan udah ke fitting, udah bisa kepasang sesuai apa yang gue bilang. Yang depan lebih simpel dari bagian yang belakang karena ukuran asnya masih sama Suzuki guys. Jadi yang depan udah kepasang kayak gini, udah aman harusnya, udah bisa lancar. Tinggal kita tuker ban aja. Nanti tinggal gua bikin bracket untuk si kaliper Brembo ini karena disk bawahnya ukuran kecil dan dia mau ganti disk ukuran besar. Jadi kita tinggal fitting yang belakang. Untuk tampilan yang depan udah pas, udah enak, udah lancar. Jadi kita lanjut fitting yang belakang. Oke, come on, here we go. Oke guys, jadi semalam paketan shock PND nya udah datang. Nah ini udah gua pasang. Untuk pemasangannya di sini udah PNP ya guys ya. Shock PND yang ini udah tinggal pasang aja, nggak ada penambahan bos baik di atas maupun di bawah. Udah nggak ada tambahan ring lagi, udah tinggal pasang aja. Nah sekarang bakalan gua fitting untuk pemasangan tabung shocknya guys. Jadi kalau posisinya kayak gini, dia bakalan mentok kayak ke body. Jadi nanti bakalan gua turunin sedikit pakai bracket lagi. Bentar gua fitting lagi. Nah ini untuk velg belakang udah gua pasang bannya, udah gua fitting tadi. Dan nanti bakalan ada perubahan di bagian bearing guys ya. Ini bearingnya kode 6301, sedangkan yang ini kodenya 6202. Jadi untuk bearing 6301 ini nanti bakalan dipasang di sini. Ntar gua bawa ke tukang bubut. Ini lubang velgnya dibesarin dikit biar si bearing 6301 ini bisa masuk. Semua kiri kanan bakalan dipakein 6301 biar PNP ke Asatria 2 tak, karena ini kegedean. Oke. Jadi nanti bakalan gua bawa dulu ke tukang bubut velg belakangnya. Untuk yang depan udah PNP, tinggal pasang. Nanti tinggal bikin bracket kaliper ini aja. Jadi gua mau fitting ini dulu, fitting tabung shock dulu, oke? Come on. Nah, oke, di sini bisa kalian lihat kalau pasang bracket tanpa di PNP-in lagi, tanpa ada bracket lagi, dia bakalan terlalu atas, bakalan mentok ke body dan harus coak body guys nih. Nih lubangnya adanya di dalam banget.
Kalau ini langsung dipasang ke situ, dia bakalan terlalu dalam, bakalan harus nyoak body. Jadi untuk menghindari coakan body, nanti di bagian sini akan dikasih bracket lagi ke bawah biar si shock bisa dipasang agak bawah dikit, biar nggak mentok ke bagian body. Oke, nanti kita bikin dulu bracketnya. Kalau udah dipasang kita lanjut. Come on, here we go. Oke, bracketnya udah jadi, udah gua bikin ke tukang las tadi sebentar sih. Nih, gua fitting lagi. Nanti kalau udah kepasang kita lanjut. Oke guys, jadi sekarang udah kepasang. Nggak begitu susah sih kalau udah paham gimana cara pasangnya. Sekarang bracketnya udah kepasang dengan menurut gue sempurna. Di sini tipis, rapi, nggak terlalu jauh juga ke bawah, nggak terlalu rapet juga buat nyoak body, nggak usah guys ya. Kita akalin aja. Nih, ini bautnya masih gua pasang asal biar ngefitting doang ya. Ntar bakal diganti sama yang lebih kelihatan bagus nih. Jadi buat lubangnya gue bikin 4 biar bisa milih nanti atau ketinggian atau ke bawahan gitu. Nih, lubangnya gue bikin 4 kayak gini, dan ini udah pas tampilan dari belakang kayak gini. Nanti ini body kan kalau udah kepasang pasti agak kayak gini nih. Nih, pokoknya rapi dah. Tuh. Fittingnya kayak gini, dan ngasih saran buat teman-teman yang mau pasang juga kabel selang tabungnya ini nanti disimpan ke atas bracket ini nih. Jangan disimpan ke bawah bracket, bakalan ngadu nanti sama rantai. Ini juga nanti bakalan gua rapiin lagi. Nih, disimpannya ke atas, ke sini, ke atas bracket, karena udah banyak kejadian teman-teman gua si selang ini ngadu ke rantai. Jadi nanti bocor, sayang guys ya, soknya mahal soalnya. Oke, udah selesai fittingnya, nanti kita lanjut buat pemasangan ini. Ini belum gua bawa ke tukang bubut, nanti mau dibawa ke tukang bubut dulu baru dipasang. Oke, video kita lanjut nanti pas pemasangan pelek. Come on. Oke guys, by the way gua lupa, nanti buat teman-teman yang mau pasang gua saranin pakai bos di bagian sini, di antara si rangka sama si bracket ini dipakein bos biar posisi step lebih keluar nih. Biar si posisi ini juga lebih keluar lagi, biar si bracket ini nggak mentok kena ban guys ya. Jadi si bracket ini tuh posisinya agak lebih luar biar nggak mentok ke ban, gitu aja sih. Nih, dipasangin bos di bagian sininya. Nih, ini gua coba dulu pakai baut ya guys ya, buat contoh nih. Udah gua pakein bos tuh di situnya biar si posisi ini nggak terlalu ke dalam, nanti mepet ke ban guys. Nih, si shock juga lebih keluar, lebih cakep. Ini apa? Nih, stepnya nanti posisinya ada di sini, baru dibaut guys ya. Biar ini juga agak jauh ke arm step, biar nggak mentok ke arm. Gitu aja. Oke, nanti kita lanjut kalau udah pasang pelek belakang. Oke guys, nah sekarang gue lagi fitting di bagian bracket kaliper depan. Untuk bracketnya kayaknya bakalan gue kasih bos di bagian sini, karena tadinya pakai disk kecil, sekarang rubah jadi disk besar ukuran 300. Bakalan gue kasih bos di sini. Nah, nanti bakalan gue bikin bos sekitar 3 cm, udah diukur tadi ke tukang bubut. Jadi nanti kalau udah selesai bakalan gua review lagi. Ini segini udah pas sih menurut gua, udah bisa muter. Cuman karena belum ada bosnya, jadi dia belum diem gitu ya. Tapi udah bisa muter aman. Sekitar 3 sentian bosnya di sini untuk ngerubah biar bisa pakai disk gede. Untuk bos di sininya gua tambahin tuh pakai ring sekitar 3. Tadinya waktu pakai pelek RCB di sebelah sini nggak pakai ring. Di sebelah sini ringnya waktu pakai pelek RCB guys ya. Jadi ringnya pindah ke sini biar ngukur ininya lurus. Nah, jadi ya udahlah gitu aja untuk pelek depan. Nih, kayak gitu. Jadi gua tinggal ngerjain ini doang, mau bikin bos untuk bracket kaliper. Oke. Nanti gua update lagi kalau velgnya udah kepasang semua. Untuk velg belakang lagi ada di tukang bubut. Nah, jadi untuk sambil nungguinnya gua kerjain velg depan guys ya. Nanti kita balik lagi ke tukang bubut sambil bikin bos ini. Oke, nanti kita lanjut kalau udah kepasang semua. Here we go. Oke guys, kita kembali di hari yang berbeda, dan sekarang velgnya udah beres. Kemarin di tukang bubut. Nah, jadi untuk velgnya kemarin tuh gue dikasih opsi sama tukang bubut buat ngebos aja guys ya. Jadi untuk bearingnya nggak jadi diganti ke 6301, tapi masih bawaan di 6202. Dengan bikin bos di bagian sininya guys ya. Jadi opsi dari tukang bubut tuh
Ada nggak usah, katanya nggak usah ganti bearing, jadi nggak usah ngerusak velg. Jadi velg ini masih utuh kayak gini, nggak ada yang dirubah-rubah. Tapi dibikinin bos buat ngecilin si lubang as ini guys ya. Jadi ini dikasih bos nih, ini bosnya ke dalam nembus ke bagian bos yang panjang itu, yang bagian dalam. Jadi bakalan lebih kokoh katanya, lebih presisi juga daripada kita harus ngebubut velgnya guys. Nih bos sudah dipasang, kiri kanan udah press ya guys ya, tinggal kita pasang. Jadi selain untuk ganti bearing, kita juga ada opsi kedua untuk ngebos kayak gini guys ya. Tapi gua lebih suka yang kayak gini sih, karena nggak ngerusak velg. Oke, kalau tukang bubut yang baik itu, yang bener bakalan ngasih opsi yang terbaik pastinya. Nih, oke, udah kelihatan rapi guys ya, kelihatan nggak di bos, tapi sebenarnya ini tuh di bos nih. Jadi bosnya ada topinya, biar bosnya nggak gerak-gerak. Oke, kita lanjut pasang. Come on, here we go. Oke guys, jadi sekarang gua lagi masang nut gear. Nah, untuk karetnya di sini gua pakein yang bawaan Yamaha, karena Suzuki di custom ke sini nggak bisa guys ya. Kalau di pelek RCB itu bekasnya pakai Suzuki dipotong-potong, bisa ngepres. Tapi di pelek ini ternyata ukuran ininya kekecilan, space kiri kanannya terlalu besar. Jadi sini gue pakai yang bawaannya Yamaha, dan ternyata ini juga masih logor nih, masih besar tuh, masih goyang. Jadi nanti bakalan diganjel karet di sini ya guys ya, pakai karet pan biar mengurangi space di bagian karet ininya, biar nggak goyang-goyang. Oke, jadi gua mau akalin dulu aja di sini diganjel karet, pokoknya biar ini ngepres nggak goyang-goyang, jadi pas jalan enak. Oke, kita sekarang pasang, kita lanjut nanti kalau udah nempel di motor. Oke, come on, here we go. A few moments later. Oke guys, sekarang udah ganti hari lagi dan sekarang motornya udah selesai. Alhamdulillah, proyekan kali ini udah selesai dengan baik ya, udah cukup baik. Cuman ada beberapa yang nggak jadi, yaitu salah satunya di bagian karbon bodi kasar nggak jadi, katanya kelamaan kalau nunggu. Jadi dia udah nggak sabar pengen pakai motornya lagi, udah kangen katanya. Udah beberapa hari di MS Garage, udah sekitar 7 apa 8 hari di project ini sini, karena nunggu velg dan stoknya itu lama guys ya. Kalau velg dan stoknya udah ready di sini, pengerjaan paling 2 atau 3 hari udah selesai. Ini karena nunggu velg dan stoknya lama, jadi seminggu lebihan motornya ada di sini. Oke, sekarang udah selesai. Untuk tampilan roda depan seperti ini. Ini udah rapi guys ya, udah terpasang dengan rapi. Ini baru selesai dicuci, cuman belum dipoles-poles. Sorry kalau agak berantakan. Nih tampilannya. Kita tinggal beli baut ini aja, masih beli di online juga belum datang guys ya, masih nunggu seperti biasa. Kalau beli online harus sabar nunggu. Untuk bos di sini pakai ditambah ukuran 3 sentian. 3 cm 3 cm, tapi ini pakai ring 1 biar nggak ngegesek ke sini. Gitu aja paling guys ya untuk yang depan. Untuk yang belakang juga udah selesai. Nih udah cakep, fittingan soknya kayak gini. Sekalian lihat rapi ya. Sekali lagi gue ingetin, ntar kabel selang tabungnya kalau kalian mau pasang simpennya di atas guys ya. Khawatir nanti mentok gesekan ke rantai, takut bocor. Dan untuk pelek belakang udah rapi. Nih tampilannya. Untuk nut gear padat banget, aman, nggak ada space banyak guys ya. Untuk fittingan sebelah kanannya seperti ini udah lancar. Untuk velg akal-akalan segini lancar guys ya, tuh nggak seset, nggak seret. Tuh knalpot kemarin udah didop ulang. Pokoknya motor udah rapi, udah tinggal poles, langsung diambil sama yang punyanya hari ini juga. Sekitar sore atau malam mungkin dia bakalan ambil. Jadi habis ini bakalan gua foto-foto dulu, bikin konten sinematik. Oke, jadi segitu aja konten Smoke Story gua kali ini. Buat kalian yang udah nonton, yang udah ngikutin, makasih banyak. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Oke, buat kalian semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Smoke Story berikutnya. Oke, jangan lupa juga follow Instagram MS Garage buat yang cari unit atau spare part Satria. Oke, here we go. Thank you.